Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Wanda Hamidah Hilipito dengan NIM 841423045. Saya adalah mahasiswa jurusan Ilmu Keperawatan kelas A, Fakultas Olahraga dan Kesehatan Universitas Negeri Gorontalo. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Roni Lukum, SPD MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah Pancasila dan membagikan ilmu ini kepada teman-teman sekalian. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai materi Pancasila dalam kehidupan beragama. Sebelum masuk ke materinya, apakah teman-teman sudah mengetahui apa itu Pancasila? Kita sebagai anak yang lahir dan tumbuh di negara Republik Indonesia ini tentu sudah tidak asing lagi ya mendengar kata Pancasila ini. Karena sedari kita menempuh pendidikan di sekolah dasar atau SD, kita sudah dibiasakan untuk melafalkan sila-sila yang ada dalam Pancasila ini, yang sering kali kita jumpai pada setiap hari Senin. Mungkin saat teman-teman masih kecil, kita hanya mengetahui apa itu sila-silanya. Namun sekarang seiring bertambahnya waktu, kita sudah mengetahui nilai-nilainya dan bahkan sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sila-sila yang saya maksudkan yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, teman-teman, apakah kalian mengetahui bagaimana sejarah Pancasila dalam kehidupan beragama di Indonesia? Jadi, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia memiliki sejarah yang erat kaitannya dengan kehidupan beragama di Indonesia. Sejak awal kemerdekaan, para pendiri telah meletakkan fondasi Pancasila sebagai landasan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam aspek keberagamaan. Pada saat perumusan Pancasila oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 1 Juni 1945, terdapat perdebatan sengit terkait rumusan sila pertama. Beberapa pihak menginginkan agar sila pertama ini berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun usulan ini ditolak oleh para pendiri bangsa yang menginginkan agar Pancasila dapat menjadi landasan bagi seluruh warga negara Indonesia yang memiliki keberagaman agama. Akhirnya disepakati rumusan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa yang mengakui keberadaan Tuhan sebagai landasan spiritual bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, namun tidak mengaitkannya dengan agama tertentu. Keputusan ini merupakan kompromi yang dicapai untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman agama. Sejarah Pancasila dalam kehidupan beragama di Indonesia ini menunjukkan bahwa para pendiri bangsa telah meletakkan fondasi yang kokoh bagi terciptanya kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Pancasila terus menjadi perekat bagi keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia hingga saat ini. Selanjutnya ada peran agama dalam memperkuat pengamalan Pancasila yang dapat dilihat dari berbagai aspek yang saling melengkapi dan mendukung. Ada beberapa cara di mana agama dapat memperkuat pengamalan nilai-nilai Pancasila ini, yaitu yang pertama ada moralitas dan etika. Agama seringkali menjadi sumber ajaran moral dan etika bagi umatnya. Nilai-nilai moral yang diajarkan oleh agama seperti kasih sayang, kejujuran, keadilan, dan kesetiaan dapat memberikan landasan yang kuat bagi individu untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada pendidikan nilai. Agama juga berperan dalam pendidikan nilai-nilai spiritual dan sosial kepada umatnya. Melalui ajaran agama, masyarakat dapat memahami pentingnya gotong royong, toleransi, keadilan, dan kemanusiaan yang merupakan nilai-nilai yang sejalan dengan Pancasila. Yang ketiga ada mendorong kepedulian sosial. Agama mendorong umatnya untuk peduli terhadap sesama dan lingkungan sekitar. Dengan mempraktikkan ajaran agama tersebut, masyarakat akan lebih cenderung untuk berkontribusi dalam memperkuat solidaritas sosial dan keadilan, yang merupakan nilai utama dalam Pancasila. Selanjutnya ada menegakkan keadilan. Agama seringkali menekankan pentingnya keadilan dan perlakuan yang adil terhadap semua orang. Dengan memperkuat keyakinan akan keadilan, umat agama dapat menjadi agen perubahan dalam mewujudkan keadilan sosial sesuai dengan sila kelima Pancasila. Dan yang terakhir yaitu memupuk rasa persatuan dan kerukunan.
Agama juga memiliki peran dalam memupuk rasa persatuan, kerukunan, dan toleransi antar umat beragama. Dengan membangun dialog antar umat beragama dan mempromosikan sikap saling menghormati, agama dapat membantu memperkuat semangat persatuan yang merupakan nilai fundamental dalam Pancasila. Baik, selanjutnya ada keselarasan antara nilai-nilai Pancasila dengan ajaran agama di Indonesia. Nah, keselarasan antara nilai-nilai Pancasila ini dengan ajaran agama-agama di Indonesia merupakan hal yang penting dalam memahami hubungan antara prinsip-prinsip dasar negara dan keyakinan keagamaan masyarakat. Nilai yang pertama yaitu ada ketuhanan yang Maha Esa. Meskipun Pancasila tidak mengaitkan diri dengan agama tertentu, nilai ketuhanan yang Maha Esa dalam sila pertama ini dapat diinterpretasikan sebagai landasan spiritual yang sejalan dengan keyakinan agama-agama monoteis di Indonesia. Yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab yang terkandung dalam Pancasila sejalan dengan ajaran agama-agama yang mengajarkan kasih sayang, keadilan, dan sikap beradab dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Yang ketiga ada pluralisme dan toleransi. Pancasila sebagai dasar negara menegaskan prinsip pluralisme, yaitu pengakuan terhadap keberagaman agama, suku, ras, dan budaya. Nilai ini sejalan dengan ajaran agama-agama di Indonesia yang mengajarkan toleransi, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara damai. Yang keempat ada gotong royong dan musyawarah. Prinsip gotong royong dan musyawarah dalam Pancasila mencerminkan ajaran agama-agama di Indonesia yang mendorong kerjasama, kebersamaan, serta penyelesaian masalah melalui dialog dan kesepakatan bersama. Dan yang terakhir ada keadilan sosial. Sila kelima Pancasila tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sejalan dengan ajaran agama-agama yang menekankan pentingnya keadilan pemerataan dan kesejahteraan bagi semua umat. Baik, dengan demikian keselarasan antara nilai-nilai Pancasila dengan ajaran agama-agama di Indonesia menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar negara tersebut dapat diterima dan dihayati oleh masyarakat yang beragam keyakinan agama. Hal ini dapat memberikan dasar yang kuat bagi terciptanya harmoni, kerukunan, dan persatuan dalam kehidupan beragama dan bernegara di Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, penerapan Pancasila dalam kehidupan beragama ini dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk. Contohnya seperti menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing dengan tenang dan damai, saling menghormati dan menghargai praktik keagamaan yang berbeda, berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan lintas agama seperti perayaan hari besar keagamaan, dan menjaga kerukunan antar umat beragama di lingkungan tempat tinggal, dan yang terakhir yaitu menggunakan nilai-nilai agama sebagai landasan moral dalam berperilaku dan berkontribusi bagi pembangunan. Nah, jadi sebelum mengakhiri materi kali ini, saya bisa menyimpulkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara mengakui dan melindungi keberagaman agama yang dianut masyarakat Indonesia tercermin dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai kepercayaannya dengan jaminan negara. Dalam menjalankan kehidupan beragama, warga negara harus saling menghormati dan toleran tanpa paksaan. Pancasila mengajarkan umat beragama untuk hidup berdampingan secara damai dan saling menghargai perbedaan, karena setiap agama memiliki ajaran luhur untuk mewujudkan kerukunan dan kesejahteraan bersama. Implementasi Pancasila dalam kehidupan beragama dapat diwujudkan melalui sikap saling menghormati, bekerja sama, dan tolong-menolong antar umat beragama. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang apabila dalam penyampaian materi tadi mungkin ada kesalahan kata, dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.